Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu 'abidun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayah sallallahu alaihi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cinta ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan iring salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah mab'uts rahmatan lil alamin, yang diutus membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kaum muslimin rahimahullah, baiklah, dalam kesempatan khutbah singkat yang singkat ini saya ingin menyampaikan tentang tema manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini. Kaum muslimin rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, yaitu yang mengelola bumi ini, yang mengurusi bumi ini. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah berkata kepada para malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan khalifah di muka bumi. Namun pada waktu itu para malaikat seolah-olah protes bahwasanya kita manusia ini dianggap suka menumpahkan darah, berbuat kerusakan, sedangkan mereka para malaikat suka bertasbih, memuji kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih mengetahui apa-apa yang para malaikat belum mengetahuinya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kaum muslimin rahimahullah, sebagai manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini, tentunya kita harus menjadi yang benar. Jangan sampai kita berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wala tufsidu fil ardi, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sedangkan sudah jelas dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Juharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwasanya telah nampak
kerusakan baik di daratan maupun di lautan dengan ulah-ulah tangan mereka. Jadi sebagai kita manusia yang menjadi amanah, yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin di muka bumi ini, maka kita harus benar-benar menjalankan amanat Allah tersebut. Mari kita kelola dunia ini, mari kita manfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan perhatikan ekosistem, lingkungan, termasuk makhluk-makhluk lain. Jangan sampai kita berbuat semena-mena, kemudian makhluk-makhluk lain merasa sengsara. Umpamanya kita di hutan, sehingga kita memanfaatkan hutan, tapi di sisi lain juga menyengsarakan makhluk lain. Binatang-binatang pada lari ketakutan, kabur karena tempat rumahnya dihancurkan. Itu pun merupakan salah satu kebijakan yang tidak bijak, padahal kita sebagai khalifah di muka bumi. Jadi bagaimana caranya agar kita senantiasa kasih sayang kepada makhluk-makhluk, baik siapapun, apalagi manusia. Makhluk selain manusia seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, itu semuanya makhluk juga, kita harus berkasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayanglah kamu kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka akan berkasih sayang makhluk-makhluk yang ada di langit. Jadi kita intinya menjadi khalifah di muka bumi ini harus memperhatikan makhluk-makhluk lain, karena kita sudah mengetahui tugas kita di dunia ini selain menjadi khalifah tentunya adalah ibadah, yaitu secara vertikal dan horizontal. Vertikal lurus, yaitu hakun minallah, kemudian horizontal menggatar, yaitu melalui sesama manusia, termasuk pada makhluk-makhluk lain. Sehingga kita jika niat ibadah, memberikan nasi, memberikan makanan pada hewan pun, kalau niat ibadah itu akan menjadikan pahala ibadah. Oleh sebab itu, jadikanlah kita sebagai manusia yang menjalankan amanah, yakni menjadi khalifah di muka bumi ini dengan baik. Jangan seperti umat-umat sebelumnya. Dalam sejarah ini, dunia ini telah diberikan kepada Banu Jan. Banu Jan itu golongan jin. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi, saling bunuh-membunuh, saling perang-berperang, yang pada akhirnya ini Banu Jan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia haruslah kita menjadi manusia yang menjadi teladan bagi makhluk-makhluk yang lain. Kaum muslimin sidang umat rahimahullah, justru itu sebagai khalifah di muka bumi ini kita harus mempunyai sumber daya, yaitu ilmu, kemudian iman dan takwa, agar kita tidak berbuat semena-mena. Iman dan takwa adalah suatu hal yang wajib bagi kita, karena dengan iman, dengan takwa tentunya kita tidak akan berbuat kerusakan. Tidak mungkin kita saling mencaci maki, berolok-olok antara kaum sahabat kaum yang lain, saling bunuh-membunuh, saling fitnah-memfitnah, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman pada hari kiamat. Jadi modalnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengolah bumi ini harus punya ilmu juga. Bukan urusan ilmu agama saja, melainkan ilmu teknologi. Macam mana agar bumi ini bisa subur makmur, bisa menjadi baldatun thayyibatun warahmatun, dimanfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, yang bisa bermanfaat bagi kita manusia dan makhluk-makhluk lain. Oleh sebab itu, pengetahuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi dituntut di masa dulu sampai masa sekarang. Dan alhamdulillah pengetahuan dan teknologi sudah maju. Kita sudah melihat sendiri kemajuan manusia
yang istilah kata sangat super hebat ya. Manusia bisa menciptakan, membuat pesawat terbang. Jadi tak perlu seperti capung, tapi manusia lebih tinggi daripada capung. Yang mana manusia itu tentunya dengan membuat pesawat terbang itu akan bermanfaat, membawa sebagai kendaraan, membawa penumpang dan seterusnya dan seterusnya. Itulah merupakan teknologi. Dan kita pun umat Islam tentunya harus punya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai kita kalah dengan umat-umat lain. Kita harus menjadi umat Islam yang maju dalam semua bidang, dalam semua hal, baik dalam segi pendidikan, seni dan budayanya harus maju. Peradaban Islam ini sudah maju sebetulnya. Kita kenal sebelum baginda Rasulullah SAW lahir di zaman jahiliyah, masya Allah, sangat terpuruk ya. Manusia tidak ada harganya, yang terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Kemudian kita mengetahui bahwasanya bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, tidak dihargai seolah-olah perempuan itu. Tetapi tatkala baginda Rasulullah SAW lahir, maka manusia diangkat derajatnya, perempuan diangkat derajatnya. Allah tidak memandang itu laki atau perempuan, suku mana saja, bangsa apapun, baik orang Arab, orang Ajam, orang Arab atau non Arab, siapapun orangnya, siapapun namanya, apapun profesinya. Yang dilihat oleh Allah SWT bukan profesi, jabatan dan rupanya, melainkan ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita dituntut sebagai khalifah di muka bumi ini mempunyai dua, yaitu ibtid dan imtah, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian iman dan takwa yang harus kita punya dalam kehidupan sehari-hari, harus kita jalankan. Sebab modal utama kita adalah iman dan takwa. Manusia akan selamat dunia dan akhirat, akan dimasukkan dalam surganya Allah SWT jika ia beriman, jika ia bertakwa, jika ia beramal soleh. Untuk itu kaum muslimin, sekali lagi kita sebagai khalifah di muka bumi ini, mari kita untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya, bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, dengan tujuan memakmurkan, memanfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini kaum muslimin, untuk sementara khutbah yang singkat Jumat ini kami tutup. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Inna ahsanal kalam wa qiyana nizam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.